Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Rofi Ramadan, saya dari D3 Rekam Medis Setia Malang semester 2. Di sini saya akan mempresentasikan tugas saya tentang pemahaman sistem endokrin. Terima kasih sebelumnya kepada Bapak Dosen Didi Harto yang sudah Pak Didi yang sudah menyampaikan materi kepada kami semua. Oke, kita mulai dari yang pertama, kelenjar itu ada kelenjar tiroid. Kelenjar tiroid itu terletak pada bagian depan di sebelah bawah laring dan terdiri dari dua buah lobus. Hormon yang dihasilkan adalah tiroksin atau T4 dan triodonotironin atau T3. Secara umum, fungsi kelenjar tiroid adalah menghasilkan hormon yang mengatur denyut, jantung, suhu tubuh, dan kekuatan otot. Nah, ini bisa dilihat teman-teman di sini. Ini di sini tuh letaknya di sini ya. Bentuknya seperti ini. Oke, kita lanjut. Oke, ini hipertiroidisme atau kelebihan hormon tiroid. Kondisi ini terjadi ya pastinya karena produksi hormon tiroid itu berlebihan ya. Dia bisa muncul benjolan di sini di sebelah leher, terus Morbius Blasdau itu, terus sama ini nih matanya kayak gini nih. Nah, ini kelebihan nih. Terus selanjutnya itu hipotiroidisme atau kekurangan hormon tiroid itu dapat mengakibatkan kondisi kerdil atau kretenisme yang terjadi pada masa kanak-kanak ya. Cirinya itu penderita tidak bisa mencapai pertumbuhan mental atau fisik yang normal. Ya, seperti ini ya contohnya ya. Oke, lanjut. Ini kelenjar paratiroid terletak di dekat tiroid atau kelenjar gondok. Merupakan hasil dari penimbunan hormon somatotrop atau hormon pertumbuhan fungsi atau hormon pertumbuhan. Fungsi kelenjar paratiroid adalah untuk meningkatkan metabolisme kalsium dan fosfor, meningkatkan pelepasan kalsium dari tulang dan meningkatkan absorpsi kalsium. Ini tuh kelenjar yang mempunyai andil dalam pertumbuhan tulang. Pokoknya hal-hal yang menyangkut tulang dia yang bertanggung jawabnya. Ya, seperti ini bentuknya teman-teman. Oke, lanjut. Hipersekresi hormon tiroid itu yang pertama dapat menimbulkan kelainan pada tulang, kayak tulang rapuh, bentuk yang abnormal atau mudah patah. Terus untuk kelebihan kalsium itu kan biasanya kalsium itu diekskresi dalam air seni ya bersama dengan ion. Kalau misalkan dia diekskresi dalam air seni terus bersama ion fosfat itu dapat menyebabkan batu ginjal. Terus hipoparatrom itu dapat mengakibatkan kejang pada otot. Nah, terus kelenjar timus terletak pada sepanjang rongga trakea di rongga dada bagian atas. Kelenjar ini tuh yang bertanggung jawab pada pertumbuhan ya manusia. Hormon yang dihasilkan itu hormon timosin. Jadi kelenjar ini tuh membesar saat pubertas dan mengecil setelah dewasa. Kelenjar ini itu menimbun hormon somatotrop atau hormon pertumbuhan yang setelah dewasa tidak berfungsi lagi. Nah, bentuk kelenjarnya seperti ini ya teman-teman. Letaknya ada di sini. Oke, ini lebih jelasnya lagi nih. Seperti ini. Nah, letaknya di sini. Jadi ini kelenjar waktu kita puber dia membesar dan mengeluarkan hormon somatotrop. Setelah kita dewasa dia mengecil lagi dan dia tidak berfungsi setelah itu. Itu yang memicu pertumbuhan kita di saat remaja atau pubertas itu kita sangat cepat gitu ya. Oke, lanjut ini kelenjar adrenal. Itu tuh bentuknya segitiga, itu letaknya di kelenjar adrenal itu bentuknya segitiga, terletak di atas ginjal. Terus kelenjar ini bekerja itu diatur oleh pituitari atau hipofisis. Kelenjar ini terdiri dari dua jenis ya kelenjarnya. Ada korteks adrenal atau bagian luar dan medula adrenal atau bagian dalam. Kelenjar adrenal itu fungsinya memproduksi hormon yang mengendalikan sistem metabolisme, kekebalan tubuh, respon terhadap stres, dan tekanan darah. Oke, lanjut. Itu bentuknya bisa dilihat sendiri ya, di pause saja biar jelas. Kelenjar korteks luar itu ini kelenjar korteks luar dan korteks dalam ya. Nih yang ini nih, ini dalam, ini luar. Dah, sesimpel itu. Terus ini ada korteks adrenal itu menghasilkan aldosteron, kortisol, dan gonakortikoid.
terus adrenal, eh terus korteks tadi yang korteks ya, ini yang medula itu menghasilkan adrenalin dan noradrenalin. Lanjut, nah ini hipersekresi dan hiposekresi hormon kelenjar adrenal. Nah, kalau hipersekresinya itu mengakibatkan Cushing syndrome atau penderita mengalami peningkatan gula darah dan tekanan darah akibat pengeluaran hormon kortisol yang berlebihan. Oke, ini tadi itu apa yang dialami penderita. Nah, ini yang terlihat dari luar ya. Jadi dia bentuk tubuhnya akan seperti ini gitu. Mukanya juga kayak kayak kelihatannya itulah gitu ya, gitulah. Terus hiposekresi hormon kelenjar adrenalin itu dapat mengakibatkan Addison disease atau penderita mengalami gejala hipoglikemia, gangguan pembentukan glukosa, penurunan kadar glikogen dan penurunan kadar glikogen di liver gitu kan. Nah, dia akan kayak hmm, lemah gitu ya, namanya kita terganggu pembentukan glukosanya atau gulanya, jadi kita pasti akan lemah, terus kehilangan berat badan, eh itu ya gini-gini loh, itu apa ya, kurang lebih seperti inilah bentukannya. Lanjut, ini kelenjar pankreas, merupakan sekelompok sel yang terletak pada pankreas sehingga dikenal dengan pulau-pulau Langerhans. Hormon endokrin pankreas diproduksi di bagian pulau Langerhans. Di dalam pulau-pulau Langerhans terdapat sel alfa, beta, dan delta. Nah, hormon yang dihasilkan itu ada hormon insulin, itu diekskresi oleh sel beta, hormon glukogen yang diekskresi oleh sel alfa, dan hormon somatostatin yang diekskresi oleh sel delta. Oke, bentukannya seperti ini ya. Dia titik-titik gitu. Nah, kalau di zoom lagi seperti ini. Oke, lanjut ya. Ini buru-buru. Terus masih banyak soal materinya. Oke, ini kelenjar gonad atau kelamin. Dia terbagi jadi dua, yaitu ovarium dan testis. Oke. Hormon yang dihasilkan oleh ovarium itu ada estrogen, progesteron, relaksin, dan inhibin. Untuk untuk hormon yang dihasilkan oleh ovarium ini atau estrogen itu berguna untuk membangun dan mempertahankan karakteristik kelamin wanita. Terus kayak kayak siklus menstruasi, siklus kehamilan, terus kayak sama yang keluar itu kelenjar mamae. Kurang tahu itu apa. Cari tahu sendiri aja nanti. Oke, terus selanjutnya, ah iya, hormon itu diproduksi di sini nih, sini, di sini, ya. Oke, kita lanjut di hormon yang dihasilkan oleh testis itu testosteron dan inhibin. Oke, inhibin ini testosteron ini hormon yang kayak dia eh terlalu oh tadi belum dibahas ya hiposekresinya. Waduh. Hiposekresi pada wanita itu kayak hiposekresi hormon pada wanita itu eh, kayak produksi estrogennya dapat kan menurun dia nanti akan ada gangguan dalam menstruasi, vaginanya jadi kering, suasana hati tidak menentu, terus osteoporosis pada wanita lanjut usia. Itu kalau misalkan dia ada hiposekresi hormon pada wanita ya empat hormon ini gitu. Terus untuk hipersekresinya itu ada banyak ya yang dampaknya kayak sakit kepala. Ini yang hiper ya, sakit kepala dan rambut rontok, badan terasa lemas, terus menstruasi tidak teratur, suasana hati. Wah, banyak anjing. Oke, maaf. Oke, kita lanjut ke ini udah habis ya. Oke, sekian terima kasih. Ini waktunya cuma sampai 10 menit soalnya aplikasinya gratisan. Terima kasih yang sudah menyimak. Testosteron, ini terakhir-terakhir. Menghasilkan hipersekresi testosteron itu akan kelebihan sel darah merah dan hemoglobin. Kondisi dapat menyebabkan stroke dan serangan jantung, rambut rontok, dan sebagainya. Terus hiposekresi, kekurangan testosteron tuh dapat hasrat berhubungan intim itu berkurang, frekuensi ereksi berkurang, fungsi seksual itu berkurang gitu ya. Jadi kalau misalkan kalian kurang kurang kurang, kalian harus meningkatkan testosteron. Oke, kasih ya. Oke, aku udah sampai sini aja. Sampai berjumpa di tugas-tugas selanjutnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.